hari ini kita kembali ibadah online lagi adik-adik. Adik-adik semuanya sudah siap kan untuk beribadah? Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, adik-adik sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya ya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan. Tuhan, Engkau yang pimpin Tuhan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan sertai kami semuanya, berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, hari ini mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik sekarang kita nyanyikan satu lagu pujian lagi ya. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Yuk, siap? Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
selamanya. Yeay. Kita mau nyanyi satu lagu lagi adik-adik ya. Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Adik-adik masih ingat kan lagu ini? Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Memberikan kesaksian. Yuk kita lihat teman-teman kita yang memberikan kesaksian pada minggu hari ini ya. Korintus 13 ayat 7. Tuhan berfirman, Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. 4 ayat 41. Mereka semua menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Bahkan angin dan tanah pun taat kepadanya. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus ada, Michael tenang. Markus 4 ayat 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Markus 4 ayat 41. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Markus 4 ayat 41. Happy Sunday. God bless you. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu pujian dulu ya. Ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah.
kita lipat tangan kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau sudah pimpin kami, Engkau sudah jaga kami, Engkau sudah pelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarilah kami untuk duduk diam, untuk dengar-dengaran, supaya apa yang kami lihat, supaya apa yang kami dengar, boleh kami mengerti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami boleh mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ada satu kota. Kotanya itu orang-orangnya semua pada jahat. Pada jahat sampai-sampai Tuhan itu melihatnya sampai marah sekali. Akhirnya Tuhan berjanji pada dirinya sendiri, saya akan menunggabalikan kota ini kalau kota ini tidak mau bertobat. Nah, adik-adik, rupanya Tuhan masih sayang loh sama orang-orang di kota itu. Lalu Tuhan mengutus seorang nabi Tuhan, seorang anak muda, lalu bernama siapa? Bernamanya Yunus. Nah, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota sana, untuk memberitakan, untuk mengasih tahu kalau kota ini akan dijungkir balikan dalam waktu 40 hari. Kalau misalnya orang-orangnya tidak mau bertobat dan tetap berbuat jahat. Akhirnya adik-adik, pergilah si Yunus itu. Yunus itu berpikir begini, aduh, kalau misalnya saya ke sana, saya takut nanti saya akan dibunuh. Bagaimana ya? Pikir, waduh saya bingung. Akhirnya adik-adik, dia punya ide. Saya akan pergi ke kota lain. Kan gak ada yang tahu loh, mau saya mau pergi kemana. Akhirnya si Yunus itu berjalan, dia menuju ke pelabuhan. Dia ingin membeli tiket untuk pergi yang jauh di hadapan Tuhan. Akhirnya sampailah Yunus di pelabuhan. Nah, dia melihat kiri kanan, kemana ya saya akan pergi? Ke Tarsis, ke sana ke Tarsis, ke sana ke kota lain. Kemana ya? Tapi dia lihat juga kiri kanan, dia lihat ke belakang, dia lihat sekelilingnya. Tidak ada orang, berarti aku aman. Aku akan pergi ke Tarsis ya. Di Tarsis itu mungkin lebih enak ya. Saya akan bersenang-senang di sana. Akhirnya Yunus membeli tiket, dia membayar harga tiket ke Tarsis. Nah, akhirnya berlayarlah si Yunus untuk pergi ke Tarsis. Lalu berlayarlah kapal itu ke Tarsis. Dalam perjalanan, Tuhan menurunkan angin ribut di laut, sehingga terjadilah badai besar. Sampai-sampai kapal ini hampir-hampir tenggelam loh adik-adik, hampir hancur. Wow, awak kapal sampai ketakutan. Mereka berteriak, berdoa kepada Allahnya masing-masing. Mereka membuang semua barang-barang mereka ke laut. Ternyata adik-adik, si Yunus dia turun ke ruang paling bawah kapal. Dia tidur di sana dengan nyenyaknya. Nahkoda menemukan si Yunus. Dia membangunkan, bagaimana kamu bisa tidur dengan nyenyak? Ayo bangunlah, berdoalah kepada Allahmu. Siapa tahu Allah itu akan menolong kita dan supaya kita tidak binasa. Lalu naiklah Yunus ke atas kapal. Dan mereka berkata satu dengan yang lainnya, mari kita buang undi. Dengan siapa? Karena malapetaka ini terjadi. Lalu mereka membuang undi. Ternyata adik-adik yang kena undi itu si Yunus. Nah,
Mereka lalu berkata, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita tertimpa oleh malapetaka ini? Dari mana kamu datang dan apa pekerjaanmu?" Lalu Yunus menjawab, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan yang empunya langit, yang menjadikan lautan dan daratan." Semakin takutlah adik-adik mereka. Lalu orang-orang itu menjadi sangat-sangat takut. Mereka bertanya, "Lalu apa yang harus kami perbuat?" Yunus berkata, "Buang saja saya ke laut." "Hah? Buang ke laut?" "Iya, kalau saya dibuang ke laut, maka lautan ini akan menjadi reda." Lalu mereka bersepakat adik-adik untuk membuang Yunus ke lautan. Mereka mengangkat Yunus, mereka menghitung 1, 2, 3, piur. Wah, Yunus tenggelam adik-adik. Atas penentuan Tuhan, makalah datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Gelap ya. Nah, berdoalah Yunus adik-adik. Di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan Allahnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, "Muntahkanlah dia ke darat." Lalu dimuntahkanlah Yunus ke darat. Lalu berfirmanlah Tuhan kedua kalinya kepada Yunus, "Bangunlah dan pergilah ke kota besar itu. Sampaikanlah apa yang kufirmankan kepadamu." Lalu bersiaplah Yunus untuk pergi ke kota besar itu. Sesampainya di kota besar, Yunus berseru, "40 hari lagi kalau kalian tidak bertobat, Tuhan akan menjungkal balikan kota ini." Adik-adik, rupanya orang-orang di sana pada ketakutan adik-adik. Mereka lalu bertobat, mereka itu percaya kepada Tuhan. Akhirnya mereka berkabung adik-adik. Mereka berbalik dari perbuatan mereka yang jahat. Mereka menjadi orang-orang yang baik. Setelah Tuhan melihat perubahan mereka, maka Tuhan mengampuni mereka loh adik-adik. Nah adik-adik, di dalam cerita ini ada 2 poin loh. Yang pertama, Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat pengasih, Tuhan itu sangat pengampun adik-adik. Yang kedua, jangan lari dari Tuhan. Apabila adik-adik punya masalah, punya persoalan, datang kepada Tuhan dan berdoalah kepadanya. Amin. Oke? Ya. Nah adik-adik, ada ayat hafalannya ya. Adik-adik bisa catat sekarang di dalam Ibrani 12 ayat 5. "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan." Apa? Ibrani 12 ayat 5. "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan." Amin. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Jadikan aku untuk menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang taat. Ajarilah aku ya Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ada kuis loh hari ini. Siapa yang bisa jawab yang benar dan yang tercepat akan mendapatkan hadiah 3 orang pertama. Oke? Ya, adik-adik bisa kirim jawaban kalian ke WA 0816 130 2814. Oke, pertanyaannya, apa nama kota besar itu? Ayo, apa nama kota besar itu? Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Nah, adik-adik dapat minta bantuan papa mama untuk memberikan persembahan. Ada 2 caranya loh. Yang pertama, dengan aplikasi BCA Mobile, OVO atau GoPay dengan cara scan
QR code sebagai berikut. Yang kedua, bisa langsung transfer ke rekening BCA atas nama GBI Hosana dengan nomor rekening sebagai berikut. Nah, terima kasih adik-adik buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kita jumpa lagi di acara kreativitas. Tetap semangat dan tetap di rumah aja ya. Nah, kita akan bikin seekor ikan ya seperti ini dengan ayat hafalannya ada di belakang. Ya, alat-alatnya juga mudah, yaitu dengan lem, spidol, pensil, dan gunting, kertas warna, dan juga kertas putih buat ininya nih, warna juga sedikit ya. Oke adik-adik, ini dari ujung adik-adik bisa ujung ke sini, dilipat, dibuka, dilipat lagi di garis tengah ya, seperti ini ya. Satu lagi, oke. Nah, adik-adik buka, lipat lagi seperti ini. Adik-adik gunting untuk bikin badannya. Kira-kira segini adik-adik. Pokoknya sampai garis sini ya. Nah, besarnya terserah adik-adik. Terus sampai ke ujung. Oke, cukup. Nah, adik-adik buka ya. Nah, adik-adik bisa dilem di sini. Mana lemnya? Oke, kita lem begini. Yang rata ya lemnya ya. Nah, udah bisa. Nah, ujungnya ini mulutnya, kepalanya kita gunting, kita agak ovalin dikit. Nah, udah jadi. Sekarang kita bikin matanya. Cici pakai ini untuk lebih gampangnya. Pakai kertas putih boleh, pakai kertas warna juga boleh, dibulatin. Dua ya matanya ya. Oke, lalu adik-adik kasih warna seperti ini. Dua-duanya. Oke, adik-adik gunting. Jadinya ini nih. Oh, ya. Yo, sekarang kita bisa tempel. Kita kasih lem. Kita tempel matanya di sini. Kita tempel satu lagi matanya di sini. Oke, jadi deh tuh matanya. Nah, untuk buat lidahnya, adik-adik bisa kurang lebih segini diukur. Ya. Nah, adik-adik tinggal diukurin begini. Digunting, jadinya ini deh. Nih. Nah, yang kecilnya juga lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Oke, jadinya seperti ini deh. Ya, yuk kita lem ya. Kita lem. Kita ambil kertas yang merah atau warna apa suka-suka adik-adik. Udah, kita lem di sini. Kita masukin di sini nih lemnya nih. Makanya tadi perlu
diukur supaya pas. Nah, kan jadi ya. Nah, buat ininya kita lipat kertasnya ini. Ya. Nih, kita lipat 2. Kita gambar seperti hati. Yang satu lebih kecil. Nah, begini aja kok adik-adik ya. Kita gunting deh. Jadinya seperti ini nih. Nih. Ya. Nah, udah jadi seperti ini. Yang ini kita gunting 2. Nih, udah sebesar, kita gunting 2. Oke, jadinya seperti ini. Kita lem. Ini kita lem. Kita tempelin di, jangan terbalik ya. Kita lem di buntutnya. Oke. Nah, ini kita kasih lem juga. Yang ini kita kasih lem juga. Oke, kita tinggal tempel. Di sini kita tempel. Kita tempel. Ini kita tempel. Nah, jadi deh. Jadi deh adik-adik seperti ini. Ya. Nah, lalu adik-adik bikin potong kertas panjang untuk bikin ayat hafalan seperti ini. Ibrani 12 ayat 5b. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kita tinggal tempel di sini. Jadi deh. Mudah kan adik-adik? Udah jadi seperti ini. Adik-adik bisa buat main, bisa taruh di meja, dan ada ayat hafalannya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Semangat dan tetap di rumah.